warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga kini Allah telah memberikan kepada kita karunia nikmat yang sangat besar yang tidak mungkin kita mampu menghitungnya, yaitu nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, hingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka menghidupkan majelis kerukunan bapak-bapak. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta taslim semoga terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, insyaallah percikan rahmatnya sampai kepada kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Imam Masjid Nurul Taqwa, Bapak Subayo. Yang saya hormati Bapak Ketua PTM sekaligus Sohibul Bait yang menerima giliran majelis taklim kerukunan bapak-bapak. Mudah-mudahan beliau dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan seluruh jamaah yang hadir maupun yang belum sempat hadir pada malam hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah kerukunan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada MC yang pada malam hari ini saya ditugaskan untuk memberikan pencerahan untuk mengisi kultum pada malam hari ini. Alhamdulillah kita senantiasa diberi kesehatan, kesempatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan segala sesuatu aktivitas, terutama melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan kegiatan rutinitas kita di setiap harinya dalam memenuhi kebutuhan keluarga maupun memenuhi kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak majelis taklim kerukunan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yaitu mengingatkan kepada umatnya yang kurang lebih bunyinya, taraktu fiikum amrayni bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah kutinggalkan dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh dalam berpegang dua perkara itu akan menyelamatkan kalian, yaitu di dunia dan di akhirat. Yang pertama yaitu kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara inilah yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah masih dalam keadaan sehat-sehat. Dan ini tentunya pegangan hidup bagi umat Islam di seluruh dunia, yaitu kitabullah atau Al-Quran. Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yaitu bacaan. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah, Al-Quran yang kita pegang sekarang ini apakah masih sama dengan yang dulu punya atau tidak? Tentu kita tidak
bukan ahlinya dalam melihat Al-Quran ini, bukan pakarnya. Tapi yang jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, yang artinya kurang lebih, kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaga Al-Quran itu. Jadi ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW ketika diangkat menjadi Rasul. Al-Quran ini tidak rupa sekarang dibukukan, tidak berbentuk buku yang sekarang kita lihat. Waktu itu Al-Quran itu berbentuk ditulis di pohon-pohon, di pelepah kurma, pokoknya ditulis di sembarang tempat yang kira-kira aman, terjaga, tidak hilang dari tempat itu. Di samping itu dihafalkan oleh para sahabat Nabi waktu itu. Kemudian setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, wafat, ini Al-Quran ini mulai menghilang daripada hafalan-hafalan para sahabat waktu itu. Maka ketika Khalifah Umar bin Khattab, kalau tidak salah waktu itu, ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, memerintahkan kepada sahabatnya untuk mengumpulkan Al-Quran yang telah tertulis di berbagai tempat itu, dikumpulkan, kemudian dibukukan menjadi satu, dan dibukukan yang sebagaimana kita lihat sekarang ini. Jadi waktu itu